Selamat siang. Ini saya berada di Cileunyi ya. Tuh, Cileunyi. Lurus ke Sumedang. Tuh ada gapuranya tuh, perbatasan Bandung dan Sumedang. Tapi kita akan ke kanan. Dari Cileunyi ini kita akan ke kanan masuk ke tol dengan tujuan akhir Muhammad Toha. Nah, kalau masuk tolnya ke kanan ya. Kita ambil jalur kanan. Tuh, Bandung Sumedang lewat tol. Cibiru, Garut, Tasikmalaya ke kiri sana. Nah, kita akan naik ke tol. Nah, tol yang ini tuh, pintu tol yang ini lumayan masih agak baru ya. Berapa tahun ya kira-kira? Mungkin sekitar 4 tahun yang lalu ini baru dipakai nih. Nah, kalau yang mau ke Cirebon juga ke sini masuknya, ke Cipali. Nah, tapi kita nggak akan ke Cipali ya, nggak akan ke Sumedang. Walah, itu tol ke Sumedang tuh mahal ya. Nah, kita mah mau ke sini aja, ke Muhammad Toha. Nah, ini gerbang tol Cileunyi. Kalau ke Muhammad Toha kita ambil yang kanan aja ya, biar beloknya nggak terlalu susah. Nah, apa-apalah di sini juga nih. Tuh, gerbang tol Cileunyi. Nah, yang kiri itu enaknya ke Sumedang, belok kiri langsung nanti setelah masuk ini. Kita cek dulu. Rp21.000 cukup untuk ke Muhammad Toha. Nah, jangan sampai bingung ya di sini ya. Nah, Buah Batu, Muhammad Toha kanan, Jakarta, Jatinangor, Pamulihan, Kertajati ke kiri. Nah, kalau salah ya keluar lagi. Wah, banyak banget ya yang masuk tol Cileunyi karena ini ujung sih. Kendaraan yang dari Tasik, yang dari Garut, yang dari Ciamis, kemudian Cilacap, Purwokerto. Nggak ada tol tuh kan ke sana mah. Masuk tol-tol tuh ya di sini, di Cileunyi kalau mau ke Jakarta mah. Nah, kurangi kecepatan. Wah, ini di kiri ada apa nih? Saya penasaran. Kita lihat dulu di kiri nih. Nih. Bukan mobil itu. Ini nih ada tulisan Tol Padalunyi. Buset deh. Segede gaban. Kayaknya mah kurang perlu tulisan itu mah. Wah, dananya besar. Bisa ngabisin dana aja. Mendingan dipakai ini nih, nambal jalan. Sama itu tuh, nanti di depan ya. Hati-hati yang lewat jalan tol ini. Di depannya tuh seperti ada polisi tidur besar. Jadi kalau kita terlalu ngebut itu bisa loncat mobilnya teh. Hati-hati aja yang jarang kesini mah. Yang jarang lewat jalur tol Cileunyi, ada polisi tidur besar. Ya sekitar 3 lah kurang lebihnya mah. Yang satu di bawahnya itu rel kereta, yang lainnya di bawahnya itu saluran air. Jadi jalannya tuh agak tiba-tiba menonjol gitu, tapi tiba-tiba ya mestinya masih ditinggiin lagi itu sebelumnya teh. Jadi biar nggak terlalu kerasa. Itu teh dari dulu dari jalan tol ini awal dibangun. Itu ya gitu, belum terselesai kan sampai sekarang. Jadi tiba-tiba kaget aja gitu. Itu
Itu di depan kenapa mobil itu klub klip 2? Oh, latihan. Waduh. Itu bahaya latihan jalan tol kayak belum lancar gitu mah. Tuh, ada mobil nyalip kiri. Aduh. Ngeri-ngeri mobil ini nih, mobil yang latihan ini nih. Tuh. Latihan di jalan tol. Tuh, dari kecepatannya mah kelihatannya mah ini baru-baru latihan. Tuh mestinya mah dilancarin dulu aja di jalan biasa. Nah, tuh. Kalau diginiin aja, klaksonin panik yang baru belajar mah. Tuh nomor HP-nya tuh. Kalau bisa mah jangan ini atau jangan di jalan tol lah. Kalau belum lancar mah. Nanti pelajaran terakhir jalan tol mah udah berani agak ngebut. Atau jalan tol nggak usah diajarin. Karena di jalan tol mah nyupir tergampang sih, cuma butuh mental aja. Tuh, dia mulai agak-agak ke kiri tuh. Padahal di kiri itu lumayan cukup bahaya. Karena suka ada yang tiba-tiba nyalip dari kiri. Biasanya travel, elop, atau mobil-mobil yang sering di jalan lah. Dia pasti akan nyalip dari kiri kalau jalannya padat. Nah, ini pasti yang lagi belajar ini lagi diomongin nih. Fokus ke depan. Jangan hiraukan mobil yang di belakang. Fokus aja ke depan. Jangan terlalu kiri, suka ada yang nyalip kayak barusan. Tuh, dia tidak di tengah jalurnya ya, karena dia masih ada ketakutan untuk mepet ke agak ke kanan. Masih ada ketakutan, takut keserempet. Nah, di depan ini mulai ini ada tanjakan nih yang di bawahnya rel kereta. Nah, kalau ini mah nggak terlalu kerasa sih, karena melengkungnya itu ya aman lah. Lengkungannya lebih aman dari lengkungan yang lain. Wah, baru lihat saya mah ini yang latihan nyetir di jalan tol gini. Terus itu bawa siapa lagi? Kok sampai ngeluarin anggota tubuh di jendela? Tuh, bukannya bahaya ya ngeluarkan anggota tubuh? Ya walaupun tangan sih, ya walaupun banyak sih anggota tubuh yang lain yang suka dikeluarin. Aduh, udahlah kita lewatin aja lah ya. Kurang menarik nih, kurang asik ngikutin ini mah lama. Jadi di depan kita lewatin nih. Nah, di depan itu ada itu rest area kilometer 125. Bukan, salah. 147 kalau tidak salah ya. Kilometer 147 kalau nggak salah di depan teh. Kita dahuluin aja ah. Udah lama tuh, berbahaya ini mah. Waduh, ngeri ah. Karena kita lebih santai, jadi ya tidak di lajur kanan ya. Kita di sebelah kiri aja. Karena kita tidak terlalu cepat. Yang kanan itu untuk mendahului atau untuk orang-orang yang ya kecepatannya di atas 80 lah. Nah, ini juga nih. Tuh. Seperti polisi tidur itu kalau ngebut kerasa banget itu.
Nah, udah kelihatan ya. Jadi kalau mau yang itu istirahat di, kok ada cewek di jalan tol sendirian. Gak ngerti. Yang pengen istirahat, begitu masuk tol Cileunyi, itu tidak terlalu jauh ada rest area ya. Ini tuh 1 kilometer, berarti 150 rest areanya rest area 150. Di sebelah kanan itu ada rest area juga, itu rest area 147 kayaknya kalau nggak salah, yang dari arah Jakarta. Ini 10 tahun lagi sepertinya ini mah ya. Di kanan kiri itu gedung-gedung kayaknya mah. Karena kan di sebelah kanan itu stadion GBLA, sebelah kanan kita sekarang teh, ya itu pasti akan rame. Terus di sebelah kiri juga kan rencananya mau dijadiin ibu kota Jawa Barat. Pasti banyak bangunan-bangunan baru tuh. Oh, 149 kilometer 149 rest areanya tuh ya. Ya lumayan lah buat isi bensin sama isi kartu tol sama minum-minum dulu di rest area. Nah, suka ada truk yang lambat gini nih, harus hati-hati ya. Sebaiknya kita dahuluin aja yang kayak gini mah. Mungkin muatannya, nah ini polisi tidur lagi nih. Bukan polisi tidur ya, tapi tanjakan kecil, apalah namanya, yang di bawahnya saluran air. Nah, kita akan ke Muhammad Toha ya. Muhammad Toha itu pahlawan itu. Kalau nggak salah Muhammad Toha itu pahlawan muda. Jadi muda itu belum nikah kayaknya mah ya. Maaf deh kalau saya salah. Jadi dia tuh masih muda. Muhammad Toha itu dijadikan pahlawan karena dia meledakkan gudang amunisi yang ada di Muhammad Toha. Di situ kalau nggak salah ada markas tentara. Dulu itu mau dikuasai oleh penjajah. Nah, sama Muhammad Toha diledakin itu tuh. Dan dia juga ikut meledak. Nah, tapi bukan bom bunuh diri ya. Mungkin dia juga tadinya tidak akan ikut meledak mungkin rencananya. Tapi karena amunisinya banyak, dia juga ikut terdampak oleh ledakan itu mungkin gitu ceritanya. Jadi dia meninggal saat itu. Nah, karena keberaniannya meledakkan gudang amunisi itu, sehingga dia dijadikan pahlawan. Muhammad Toha, bukan Tom Haye ya. Toha ini mah Toha biasa. Muhammad Toha. Jadi dia tuh ahli itu, mekanik. Muhammad Toha itu sejarahnya teh. Dia sering benerin mobil-mobil di kantor-kantor Belanda pada zaman dulu teh. Karena dia mekanik. Nah, pada saat Bandung Lautan Api, Muhammad Toha ikut berjuang. Nah, salah satu jasanya yaitu dialah yang meledakkan gudang amunisi yang ada di Muhammad Toha, di daerah Muhammad Toha itu, yang sekarang kalau nggak salah dijadikan markas tentara kalau nggak salah ya namanya juga cerita dari mulut ke mulut. Muhammad Toha dulu sebelum saya mendapatkan cerita Muhammad Toha, saya berpikir wah Muhammad Toha itu adalah
ya tentara yang sudah tua. Ternyata setelah ditanyain itu masih muda ternyata Muhammad Toha teh. Dan cerita keluarganya juga lumayan acak-acakan Muhammad Toha tuh ya. Diurus oleh pamannya kalau nggak salah. Saya lupa lagi. Ya nantilah kalau ingat saya ceritain lagi ya Muhammad Toha. Intinya mah dia anak muda aja. Ini di atas ini jalur ini ya, kereta cepat yang katanya rugi. Memang sih ke Jakarta itu menggunakan kereta cepat kurang pas lah, karena stasiun kereta cepatnya di Jakarta jauh kemana-mana. Kemudian ongkosnya juga ya lumayan lebih mahal ya. Terus si stasiun ininya juga, stasiun di Bandungnya juga jauh dari mana-mana lagi, di sini di Tegaluar. Jadi ya agak malas gitu. Ya paling kalau orang yang naik kereta cepat cuma pengen tahu, atau memang jalurnya yang pas gitu buat dia. Kalau yang jalurnya daerah Jakarta Pusat atau Utara, mereka pasti lebih memilih kereta yang biasa ya, kereta lambat. Kereta yang berapa ya, itu 2,5 jam kalau nggak salah si keretanya tuh. Kereta apa ya namanya, lupa. Kereta cepatnya ada tuh lewat tuh. Nah kalau kereta cepat yang ini kan sekitar 40 menit ya. Kalau kereta yang biasa itu 2,5 jam. Nah orang-orang lebih memilih itu, atau orang-orang tuh lebih memilih naik travel, karena travel yang ke Jakarta itu banyak banget dari Bandung teh. Terus tujuannya beda-beda. Ada yang berhentinya di Cikini, ada yang berhentinya di Halim, ada yang berhentinya di Bekasi Barat, ada yang banyak lah, banyak pokoknya mah. Sehingga mereka bisa memilih travel yang tujuannya yang lebih dekat ke rumah, lebih yang tempat pemberhentiannya itu dekat ke tujuannya gitu. Jadi lebih simpel, dari setelah turun travel itu tinggal naik ojek online aja sekitar 10 ribuan, itu kan hemat gitu. Terus ongkos travel juga ke Jakarta itu ya sekitar 100 ribuan sih rata-rata ya. Nah ini yang kalau yang mau ke Dayakolot atau ke Buah Batu itu belok kiri ya, ada pintu tol Buah Batu. Tapi saat ini kita akan ke Muhammad Toha ya, ke Muhammad Toha. Nah dari Buah Batu ke Muhammad Toha itu tidak jauh ya, sekitar 2 km, dekat lah, paling juga beda 5 menit. Tuh Muhammad Toha, Kopo Pasir Koja lurus, Buah Batu Dayakolot kiri. Dayakolot itu kalau tidak salah, Dayeuh itu kota artinya. Terus Kolot itu tua, jadi Dayakolot itu kota tua. Karena dulu mungkin ya di Bandung itu yang disebut kota atau pusat kotanya itu mungkin di Dayakolot ini. Dayakolot itu dekat yang diledakkan oleh Muhammad Toha itu, ada di Dayakolot.
Nah, mungkin karena dekat daerah banjir ya. Jadi sekarang pusat kotanya jadi rubah ke sana, ke apa itu? Apa ya namanya itu? Alun-alun Bandung. Sumur Bandung atau apa itu namanya? Nama desanya, kelurahannya. Nah, nggak lama lagi kita akan keluar tol Muhammad Toha. Pada saat keluar tol Muhammad Toha itu kita akan disajikan di situ tempat pentingnya itu SPBU ya. Jadi kalau mau isi bensin bisa tuh keluar tol Muhammad Toha karena dekat SPBU. Nah, terus selain Muhammad Toha, yang pintu tolnya dekat SPBU itu tol Buah Batu. Itu juga sama. Begitu keluar langsung SPBU. Kemudian kalau pintu tol Muhammad Toha itu begitu keluar rumah sakit, kalau nggak salah itu ada rumah sakit Sartikasih, rumah sakit Polri kalau nggak salah ya. Jadi yang membutuhkan pertolongan rumah sakit itu bisa keluar tol Muhammad Toha. Salah satunya tol Buah Batu juga ada di situ rumah sakit tidak jauh, ada dua, rumah sakit Utomo kalau nggak salah, sama rumah sakit apa satu lagi ya. Ada banyak sih rumah sakit di sekitar pintu tol ya. Nah, udah ada nih pertandanya nih. Muhammad Toha Banjaran 500 meter keluar belok kiri ya. Kebetulan cuaca sekarang cukup panas, walaupun awan-awan hitam sudah mulai berkumpul di atas. Biasanya menjelang sore akan turun hujan. Ya, Muhammad Toha Banjaran belok kiri. Nah, ini jalur Muhammad Toha kalau hujannya lagi besar itu bisa terputus banjir ya. Jadi salah satu yang kadang-kadang terputus jalur lalu lintasnya itu Muhammad Toha kalau lagi banjir besar. Biasanya di sekitar pabrik coklat, situ di jalan radio itu besar, di situ banjirnya, motor tidak bisa lewat, mobil mulai ragu. Dilanjutkan lagi ke sana daerah Dayakolotnya, itu sudah pasti itu tidak bisa dilewati oleh mobil dan motor sehingga macet. Untuk orang-orang yang ingin ke daerah selatan kalau dalam musim hujan banget itu ya lebih aman keluar Soreang. Karena keluar tol Muhammad Toha dan keluar tol Buah Batu itu ada kemungkinan tercegat oleh banjir. Daerah selatan itu maksudnya seperti Banjaran, Pangalengan, Ciparai, atau Soreang ya. Ya, walaupun tol ke Soreang lebih mahal ya. Tol ke Soreang itu 12.500 kalau nggak salah. Nah, ini kita sudah sampai di tol Muhammad Toha. Nah, kalau di sini tidak macet ya kebetulannya. Kalau di Buah Batu, aduh, suka macet terus pertigaannya teh. Coba cek.
Oh, dari Cileunyi ke Muhammad Toha 5.500. Nah, kita sudah sampai di Muhammad Toha. Cukup sampai di sini dulu ya. Nanti disambung lagi di perjalanan yang lainnya. Nah, ke kiri itu ke Kota Bandung, ke kanan itu ke Dayeuhkolot, Bale Endah, Banjaran, Pangalengan, Ciparai. Ke kanan. Kalau ke kiri ini ke Kota Bandung, ya. Ini teh merah atau biru atau